Solo bang. Kenapa harus ke gue sih ngerasain apa gue kenapa dia pernah gitu. Kalau misalnya berandai-andai gue kenapa gitu sih enggak sih, cuman aku sih ngerasa aku tuh mungkin nggak bisa ngeliat tapi bisa ngerasain kalau misalnya di suatu ruangan atau suatu tempat itu ada kayaknya vibe-nya kurang enak nih, itu tuh aku bisa ngerasain sih kayaknya ya. Jadi hal-hal yang bikin kamu apa ya, kalau ke tempat gini kayak harus baca-baca deh, harus punya pegangan tidak sih? Enggak sih, itu aku enggak segitunya. Kalau itu aku nggak kepikiran sih, aku cuma masuk ruangan ya cik kalau misalnya oh enak nih atmosfernya ya udah, kalau enggak Se-ekstrim apa mungkin yang pernah kamu rasain selain yang tadi mungkin? Selain yang tadi itu aku pernah dulu sebelum di rumah aku dulu itu kan ada anjing aku tuh selalu tidur di kamar sama aku gitu. Nah dia tuh pernah jam 2 atau jam 3 pagi tiba-tiba gonggongin lemari baju aku. Digonggongin kan, so kayak lu kenapa Max? Digonggongin gitu, aku udah mulai takut nih. Kayak aku kamar mandi dulu, tiba-tiba pas aku balik dia gonggongnya lebih kencang lagi, terus sampai gemeteran dia. Aku kayak tenang ya, padahal aku juga takut. Itu lumayan deg-degan banget sih, terus setelah itu nggak bisa tidur lagi. Sama syuting pernah ngalamin pengalaman horor nggak? Selama syuting sih kalau aku pribadi sih enggak, tapi kemarin tuh katanya sempet ada, karena di trailer tuh ada tuh adegan yang aku lihat ke kaca kan, cermin gitu. Nah waktu itu pas lagi take scene itu tiba-tiba itu Mas Sununya, direktur kita itu bilang kat itu ada orang tuh kayaknya di belakang situ. Terus pas kita lihat nggak ada orang, terus ternyata itu ada wujud itu yang muncul di samping aku di cerminnya. Terus sempat on BTS-nya ada sih sebenarnya. Terus aku lihat kayak Mungkin kan orang mikirnya kamu mungkin bule, orang skeptis dan hal-hal seperti itu. Kamu percaya banget dan kayaknya aku sih percaya nggak percaya sih. Karena nggak pernah yang bener-bener kayak blok di depan aku langsung. itu berapa kepikir nggak sih mungkin dulu ya mungkin orang nggak tahu siapa, sekarang udah jadi pemeran utama, mungkin sekarang udah tahu seorang itu pernah kepikir ada titik ini nggak sih? Untuk ada di sini sekarang, aku nggak sih, jujur enggak. Aku nggak kepikiran sih, tapi aku bersyukur aku bisa ada di titik ini sekarang sejak aku masuk entertain 7 tahun yang lalu sih. Aku bersyukur dan ya aku tetap belajar terus sih di setiap project yang aku lakuin. Every day, every month, every year aku selalu belajar untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan aku. Yang membuat katanya semakin sibuk ya, mungkin ada sinetron terus juga mungkin gimana sih untuk mengambil Gini, kalau misalnya kita syuting kan pasti ada momen-momen dimana kita syutingnya sampai subuh, tergantung bisa kadang kita ada libur, kadang enggak, kadang syutingnya waktunya juga nggak beraturan. Ya lebih jangan telat makan aja sih, nggak telat makan. Kameranya yang mana? Tadi ngeliatnya kayak gini, kamu bilang kesini. Gimana caranya kita jaga kesehatan, kita minum vitamin terus of course, terus kita nggak boleh telat makan juga, kalau bisa di sela-sela syuting tidur gitu, kurang lebih itu sih. Kak, yang membuat Kak Haiko berani ngambil karakter di film itu apa? Emang relate kah karakternya sama kehidupan Kak? Enggak sih, jomplang banget sih sebenarnya kehidupan aku aslinya. Yang bikin aku mau ambil project ini adalah karena gini, ini project pertama aku yang aku ngerasa karakter aku paling challenging dari semua. Ini karakter yang paling challenging yang pernah aku mainkan. Dengan berbagai masalah yang dialami oleh karakternya yang sangat kompleks dengan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini. Jadi menurut aku ini karakter agak stres ya, dari awal sampai akhir film itu terjadi nangis, teriak, kayak agak gila terus di satu film. Dan aku ngerasa awalnya aku agak pesimis, aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa dengan ini karena ini susah banget nih, pasti gimana caranya, aku takut aku nggak bisa mendeliver karakternya dengan baik gitu. Tapi Indian aku ngerasa aku belum pernah nyoba karakter kayak gini, I should try untuk melihat kalau misalnya aku mampu atau enggak, apakah aku enjoy atau enggak gitu. Dan ternyata it was very challenging, aku nggak bilang gampang, itu lumayan sulit memerankan peran ini, tapi I really love it, I enjoy it. Tapi kamu feeling udah sih untuk project ini horor kayak yang lagi sekarang romance gitu kayak sekarang sih aku nggak terlalu kayak gini sih,
tapi aku juga lihat kalau misalnya ceritanya bagus aku ambil. Dan sejauh ini sih aku suka sih dengan cerita-cerita dari project-project yang gitu. Tapi mungkin lebih enjoy yang gitu. Horor. Iya. Tadi kan di peran apa sih mungkin yang pengen kamu coba selain kan kayak ada action dan segala macam tuh banyak banget. Yang targetmu itu yang akan kamu coba tuh seperti apa? Ada yang Aku sih pengen coba action sih. Aku belum pernah action jadi aku pengen coba ini. Kayaknya interesting. apa mungkin dari bentuk kesulitannya kan lebih tinggi ya. Kalau action kan lebih tinggi resiko dan kesulitannya tidak. Tertarik dengan tantangan atau seperti apa? Sebenarnya sih aku lihatnya karena keren aja sih. Kalau film action aku tuh keren, aku mau coba. Apa udah ada tawaran film action? Belum. Berapa lama? Untuk latihan tenisnya tuh waktu itu kita dapat waktu seminggu dan itu lumayan sulit sih karena tenis kan ternyata itu bukan sport yang mudah ya, itu sangat sulit karena dia ada tekniknya sangat complicated, sangat kompleks juga segala macam. Tapi ya kita dapat waktu latihan 1 minggu selama syuting juga. Kalau misalnya ada kita harus take adegan main tenis itu pasti ada latihan-latihan yang dulu sebelumnya. Pertama kali. Haiko ini ada adegan kamu coba nih sama Cina itu mungkin harus ada chemistry mungkin kamu dan kalau misalnya untuk adegan kayak gitu kan ya kita perlu banyak ngobrol-ngobrol dulu ya gimana caranya kita nyamannya di mana, kita nggak nyamannya di mana untuk adegan seperti itu. Tapi yang sejauh ini aku juga sama Kevin kita ngobrol, oke, kalau aku tuh kurang suka kayak gini, dia kayak gini, boundariesnya segini, oke, kita saling menghargai itu. beberapa pertanyaan terakhir ya teman-teman, habis itu boleh promo. Haiko, gimana rasanya bisa bermain dengan teman-teman yang seumuran? Bisa dibilang kan teman-teman seumuran di sini. Seru sih kalau misalnya sama teman-teman seumuran kan kita juga banyak apa ya, kalau misalnya kita lagi capek syuting segala macam kita bisa bercanda bareng, ngobrol-ngobrol, kita nyambung juga, jadi ya seru. Oke. Oke, aku promo ya. Ya, Lihat ke depan aja deh biar enggak ke depan. Oke. Jangan lupa untuk nonton film Ketindihan, akan tayang tanggal 9. Hah? Oh, oke. Kiprol. Jangan lupa untuk nonton film Ketindihan, akan tayang tanggal 9 Januari 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you. Sementara jadi post syutingnya langsung, kayaknya pengen jadi atlet beneran nih. Bener. Terus iya sempat main sekali. Karena susahnya gini kalau misalnya games kayak tenis tuh untuk ngumpulin orang-orangnya itu kan bukan game yang bukan sport yang kita main sendiri. Iya betul. Jadi ini nggak bisa, akhirnya give up. Dan ternyata susah loh. Susah ya? Kiranya tuh gampang, kayak lebih kalau bulu tangkis kan ya pasti kita semua udah pernah ya. Tapi tenis tuh cara megang raketnya, pergerakannya segala macam tuh sangat kompleks. Dan tapi mereka semua believable banget sebagai atlet tenis, tepuk tangan dong untuk para pemain ini. Keren.